Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan masih memberikan kita kesehatan napas hidup sampai pada hari ini. Tentu Tuhan merindukan kita untuk tetap bersekutu dengan Dia, untuk menikmati Dia dan memuliakan Dia. Saudara, pada hari-hari ini kita terus melihat dunia yang bergoncang. Kita melihat keadaan yang semakin sukar dibanding hari-hari yang sebelumnya. Dan kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan melalui kitab suci kita, maka memang keadaan dunia akan semakin sukar. Semakin hari akan semakin sukar. Bahkan dalam kitab Ibrani, firman Tuhan berkata bahwasanya satu kali Tuhan akan menggoncang langit dan bumi. Bahkan dalam nas lainnya kita ketahui bahwasanya langit dan bumi akan segera lenyap. Jadi bumi yang kita tempati sekarang ini tidak dirancangkan Tuhan untuk tinggal dalam kekekalan. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Jadi ada kepastian, ada tujuan yang kekal, tujuan yang mulia lebih dari yang kita bayangkan daripada perjalanan iman kita. Ada tujuan yang pasti daripada perjalanan iman kita. Saudara, melihat Matius pasal 24, maka kita melihat saudara bahwasanya pada hari-hari yang terakhir di zaman akhir kita akan diperlihatkan dengan keadaan yakni banyaknya pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat adalah pengajar-pengajar yang mengajarkan satu pemberitaan, satu pengajaran tentu yang menyimpang daripada pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Dan kalau hal itu semakin banyak di sekitar kita, bahkan semakin memperlihatkan eksistensinya, maka hal itu mengingatkan kita sedang berada di akhir zaman. Yesus menjawab pertanyaan para murid dalam Matius pasal 24 daripada ayat yang ketiga dan seterusnya. Bagaimana murid-murid bertanya, bila mana kedatangan Yesus kembali? Kapan kira-kira Yesus kembali? Kapan kira-kira kesudahan daripada dunia ini? Dan Yesus menjawab pada nas itu, waspadalah. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan semakin maraknya pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu yang menyimpang daripada pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul, kita sedang diingatkan bahwasanya kita sedang berada di zaman akhir. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Dalam nas itu Yesus sudah menekankan kepada para murid, sikap yang harus kita miliki adalah waspada. Waspada artinya kita berhati-hati, kita berawas-awas, kita berjaga-jaga. Dan sikap berjaga-jaga, sikap waspada, salah satunya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan adalah dengan cara kita hidup di dalam doa. Kita bertekun di dalam doa. Satu kali Yesus pernah menyampaikan kepada para murid, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin bergoncang, atau saudaraku di tengah-tengah zaman akhir ini, kita sebagai orang percaya supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, maka kita harus waspada, maka kita harus berjaga-jaga, maka kita harus bertekun di dalam doa. Kita harus menghidupi doa itu hari ini dan seterusnya. Kita harus bertekun, kita harus setia. Lewat berdoa, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita.
Lewat kita berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk menghadapi segala keadaan hari-hari ini. Lewat doa kita diberikan kuasa untuk saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Mari saudaraku, di zaman sekarang ini, mari kita berjaga-jaga lewat sikap hidup yang terus bertekun di dalam doa. Tuhan pasti menolong kita, menguatkan kita, menopang kita sehingga mampu menghadapi zaman ini dan kita berkemenangan sampai pada akhirnya kita menikmati kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.